Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan blok 5, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Tujuan dari blok ini adalah untuk mengetahui informasi tentang kesehatan lingkungan pada rumah tangga yang menjadi sampel studi determinan status gizi masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Indikator yang akan diperoleh dari blok ini adalah yang pertama jenis sumber air minum dan kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah terkait kepemilikan dan jenis jamban. Cara memperoleh data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada kepala rumah tangga ataupun anggota rumah tangga yang paling mengetahui sumber air dan kepemilikan jamban. Selanjutnya, wawancara dengan cara mengklarifikasi atau mendetilkan kembali jawaban yang diberikan oleh responden. Sebagai contoh, hasil observasi terkait jamban itu tidak dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke dalam rumah, melainkan hanya melakukan klarifikasi terhadap rumah tangga. Apakah betul rumah tangga misalkan memiliki jamban? Jika memiliki jamban, mungkin harus diklarifikasi apakah jamban menggunakan filter air atau tidak. Kira-kira seperti itu untuk melakukan klarifikasi kepada rumah tangga. Blok 5 kesehatan lingkungan terdiri dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah rincian 501. Rincian 501 menanyakan terkait apa jenis sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk kebutuhan minum. Jawaban dari rincian 501 terdiri dari 13 jawaban. Pertama adalah air minum kemasan bermerek, kemudian nomor 2 air minum isi ulang, kemudian pilihan nomor 3 air ledeng atau PDAM, pilihan keempat air ledeng membeli eceran, kemudian pilihan 5 sumur bor atau pompa, nomor 6 sumur gali terlindung, nomor 7 sumur gali tidak terlindung, nomor 8 mata air terlindung, nomor 9 mata air tidak terlindung, pilihan nomor 10 penampungan air hujan, nomor 11 air permukaan seperti sungai, danau, waduk, kolam atau irigasi. Sedangkan nomor 12 perpipaan atau perselangan atau hidran ataupun keran umum. Kemudian pilihan 13 adalah terminal air. Adapun tujuan dari pertanyaan rincian 501 adalah untuk mengetahui jenis sumber air utama yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk minum oleh rumah tangga. Penjelasan dari beberapa pilihan terkait rincian 501. Yang pertama, yang dimaksud dengan air minum kemasan bermerek adalah air dalam bentuk kemasan buatan pabrik, baik botol, gelas, ataupun galon. Sedangkan yang dimaksud dengan air minum isi ulang adalah air yang berasal dari wirausaha, air isi ulang, ataupun depot air minum, biasanya tidak bermerek dan ukuran galon. Sedangkan yang dimaksud dengan air ledeng atau PDAM adalah jika rumah tangga menggunakan air perpipaan yang telah mengalami proses pengolahan, dan ini biasanya berasal dari perusahaan air minum, untuk kemudian air disuplai langsung ke rumah-rumah dengan beberapa titik keran. Biasanya berupa sambungan pipa distribusi air melalui meteran air dan instalasi pipanya di dalam rumah serta berbayar. Sedangkan yang dimaksud dengan air ledeng membeli eceran adalah air ledeng diperoleh dari perusahaan air minum yang dibeli secara eceran dari penjual. Dalam hal ini baik oleh perusahaan ataupun pedagang keliling ataupun penjual eceran dengan cara diantar atau dikirim menggunakan drum, jerigen, maupun mobil tangki air. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sumur bor atau pompa adalah air berasal dari sumur bor menggunakan pompa, yaitu alat untuk menaikkan air berupa pompa listrik maupun pompa tangan. Selanjutnya, sumur bor dapat berupa sumur pompa dalam, yaitu lebih dari 30 meter, atau sumur pompa dangkal, yaitu kurang dari 30 meter. Sedangkan yang dimaksud dengan sumur gali terlindung adalah air berasal dari sumur gali, pembuatannya menggunakan cara manual, berbentuk bulat ataupun persegi.
Pengambilan air menggunakan ember, timba, dengan cara ditarik menggunakan kerekan atau timbangan bambu, ataupun menggunakan pompa. Selanjutnya dikatakan sumur gali terlindung bila sumur dilengkapi dengan bibir sumur minimal setinggi 60 cm dari atas permukaan tanah dan memiliki cincin 3 meter ke bawah. Kemudian lantai sekeliling sumur disemen serta dilengkapi saluran pembuangan air, sehingga kotoran ataupun limbah tidak menyerap atau masuk kembali ke dalam sumur. Selanjutnya yang dimaksud dengan sumur gali tidak terlindung adalah sumur tidak dilengkapi dengan bibir sumur, kemudian permukaan di sekeliling sumur berupa tanah atau batu-batuan atau semen plesteran yang dalam kondisi retak ataupun sekeliling sumur terdapat genangan air. Kemudian yang dimaksud dengan mata air terlindung adalah mata air dilengkapi dengan bak semen tertutup sehingga air terhindar dari pencemaran. Sedangkan yang dimaksud dengan mata air tidak terlindung adalah mata air dibiarkan seadanya, tidak dilengkapi bak semen tertutup sehingga kemungkinan air tercemar. 10. Penampungan air hujan. Yang dimaksud penampungan air hujan adalah wadah penampungan seperti drum atau wadah lain yang berasal dari air hujan yang jatuh di atap saat hujan turun dan ditampung menggunakan bak, drum, ataupun wadah lain, baik yang digunakan sendiri maupun bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan atau air sungai, danau, waduk, kolam atau irigasi adalah dengan cara mengambil air dari air permukaan secara langsung, baik itu sungai, danau, waduk, irigasi ataupun parit. Sedangkan yang dimaksud dengan perpipaan atau perselangan atau hidran atau keran umum adalah jika rumah tangga yang kebutuhan airnya diperoleh dengan cara mengalirkan air dari sumber air tanpa pengolahan terlebih dahulu dengan menggunakan pipa atau selang secara pribadi atau berkelompok. Artinya adalah yang dimaksud berkelompok ini adalah dipusatkan di satu penampungan terlebih dahulu. Kemudian yang dimaksud dengan terminal air atau hidran umum non perpipaan adalah jika sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampungan yang diletakkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air. Ini adalah contoh-contoh sumber air yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sumur gali terlindung, sumur gali tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, penampungan air hujan, ataupun air permukaan. Sedangkan ini adalah contoh sumur bor atau pompa, baik itu ini adalah manual maupun secara elektrik menggunakan listrik. Kemudian ini adalah contoh hidran air, kemudian ini adalah air eceran, dan ini adalah yang terakhir yang dimaksud dengan terminal air. Jadi perbedaan terminal air dengan hidran, kalau terminal air adalah diisi secara manual menggunakan tangki air. Selanjutnya rincian 502 yaitu terkait apa jenis sumber utama yang digunakan, jenis sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci pakaian dan lainnya. Di sini ada 11 opsi jawaban, mulai dari air ledeng atau PDAM, air ledeng membeli eceran, sumur bor ataupun pompa, sumur gali terlindung, sumur gali tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, penampungan air hujan, air permukaan, perpipaan atau perselangan, hidran ataupun keran umum, dan yang terakhir adalah terminal air. Tujuan dari pertanyaan rincian 502 adalah untuk mengetahui jenis sarana air utama yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian dan peralatan masak atau makan lainnya. Yang dimaksud dengan air ledeng atau PDAM sama seperti yang telah dijelaskan pada rincian 501, termasuk juga air ledeng membeli eceran, sumur bor atau pompa, kemudian sumur air terlindung, kemudian sumur gali tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, penampungan air hujan maupun air permukaan, kemudian perpipaan atau perselangan, maupun terminal air ataupun hidran umum non perpipaan. Jadi definisi yang ada di rincian pilihan jawaban di rincian 0502 sama dengan penjelasan dari rincian 501.
Ini adalah contoh gambarnya, sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan terkait rincian 503, yaitu apakah rumah tangga anak balita mempunyai jamban. Jadi tujuan pertanyaan rincian 503 adalah untuk mengetahui kepemilikan fasilitas jamban ataupun WC. Yang dimaksud dengan jamban adalah sarana atau tempat buang air besar yang terdiri dari tempat jongkok atau duduk dan memiliki ruangan baik permanen ataupun tidak permanen. Jadi dikatakan memiliki jamban jika jamban masih berfungsi atau dapat digunakan. Jika rumah tangga memiliki jamban namun tidak berfungsi ataupun rusak, maka rumah tangga dianggap tidak memiliki jamban. Selanjutnya, jika rumah tangga tinggal dalam satu rumah besar yang terdiri dari beberapa keluarga dan jamban dipakai bersama, maka ruta dianggap tidak memiliki jamban. Di dalam hal ini, pilihan jawaban adalah 1. Iya jika ruta memiliki jamban, 2. Tidak jika ruta tidak memiliki jamban. Selanjutnya, jika ruta tidak memiliki jamban, maka pertanyaan lanjut ke pertanyaan 505. Untuk rincian 504 adalah menanyakan tentang apa jenis jamban atau kloset yang dimiliki. Apakah leher angsa, apakah plensengan dengan tutup, plensengan tanpa tutup, cubluk dengan tutup, ataupun cubluk tanpa tutup. Adapun definisi dari jamban leher angsa adalah bila jamban atau tempat jongkok menggunakan sistem water seal. Cirinya adanya genangan air pada lubang kloset yang berfungsi untuk menahan bau atau mencegah masuknya serangga. Sedangkan yang dimaksud dengan plensengan dengan tutup adalah kloset atau jamban biasanya terbuat dari bahan semen ataupun gerabah, tidak menggunakan sistem water seal, dengan ciri tidak ada genangan air pada lubang kloset sehingga bau feses ataupun serangga bisa bebas keluar masuk. Untuk menghindari atau mengurangi bau feses dan serangga, maka ditutup dengan penutup yang secara khusus dibuat atau digunakan untuk menutup lubang kloset. Kemudian penjelasan dari plensengan tanpa tutup adalah sama dengan plensengan, yaitu bila kloset atau jamban biasa terbuat dari semen ataupun gerabah, tidak menggunakan sistem water seal, dengan ciri tidak adanya genangan air pada lubang kloset sehingga bau atau serangga bisa bebas keluar masuk. Jadi perbedaan dengan penjelasan sebelumnya adalah di sini plensengan tidak ada tutup atau tutup secara khusus. Kemudian yang dimaksud dengan cubluk cemplung dengan tutup adalah bila jamban yang digunakan langsung di atas cubluk, di mana kotoran atau tinja langsung turun atau nyemplung di lubang cubluk. Lubang jamban ditutup dengan benda tertutup sehingga jika tidak digunakan. Kemudian perbedaannya dengan cubluk atau cemplung tanpa tutup adalah di sini memang hampir sama definisinya, tetapi di sini lubang jamban tidak ada penutup secara khusus jika tidak digunakan. Ini adalah contoh dari jamban leher angsa. Kemudian di bagian tengah adalah jamban cemplung, yang kemudian sampingnya adalah jamban plensengan. Ini adalah contoh jamban cemplung yang menggunakan tutup. Ini adalah jamban plensengan yang menggunakan tutup. Selanjutnya ini adalah contoh jamban cemplung. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud jamban adalah dia memiliki tempat jongkok dan juga ada batasan ruangan. Jadi meskipun ini di atas kolam, tetapi karena dia ada tempat jongkok dan ada dindingnya meskipun terbuat dari bambu, ini adalah masih dianggap sebagai jamban, tetapi adalah jenisnya jamban cemplung. Selanjutnya rincian 505 adalah jika rumah tangga tidak memiliki jamban, di mana anggota rumah tangga biasanya buang air besar, apakah di jamban saudara atau famili, nomor 2 di jamban tetangga, nomor 3 jamban umum, nomor 4 kolam, kali ataupun saluran air ataupun di pantai, kemudian 5 menggali tanah dan menimbun, yang keenam di kebun ataupun di sembarang tempat. Adapun definisi dari jamban saudara atau famili adalah jika menumpang atau menggunakan jamban saudara atau famili yang masih ada ikatan keluarga.
Sedangkan yang dimaksud dengan jamban tetangga adalah menumpang buang air besar di jamban tetangga. Selanjutnya yang dimaksud dengan jamban umum adalah sarana buang air besar yang digunakan milik umum, disediakan pemerintah, lembaga, kelompok masyarakat, atau tempat umum untuk digunakan oleh masyarakat secara umum, baik dengan cara membayar ataupun gratis. Kemudian yang dimaksud dengan kolam, kali, saluran air, atau pantai adalah jika buang air besar langsung di atas kolam tanpa adanya tempat jongkok ataupun ruangan khusus, itulah yang dimaksud dengan buang air besar di kolam ataupun kali atau saluran air maupun di pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan menggali tanah dan menimbun adalah jika buang air besar dengan cara menggali lubang di tanah untuk menampung feses dan setelah selesai BAB kemudian feses ditimbun dengan tanah. Sedangkan jika buang air besarnya di kebun atau sembarang tempat adalah jika buang air besar di kebun atau di sembarang tempat terbuka dan membiarkan feses dibiarkan terbuka tanpa menimbun feses dengan tanah. Jadi ini adalah pertanyaan 501, 504, 505 dan 60 baik, untuk kesehatan lingkungan hanya sampai di 505, yaitu jika rumah tangga tidak memiliki jamban di mana anggota rumah tangga biasanya buang air besar. Sekian, terima kasih penjelasan untuk blok 5 kesehatan lingkungan. Terima kasih.